إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة هذا المجلس ببركة من حضر هذا المجلس ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu agama, mempelajari tentang kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita memperbaharui niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 281. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-36. Judulnya jujur dalam berdagang. Jujur dalam berdagang termasuk akhlak mulia. An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah itu akan dihalauti, dikumpulkan bersama-sama dengan para nabi-nabi dan para siddiqin dan para syuhada. Siddiqin itu orang-orang yang benar dalam imannya, nah, kayak Abu Bakar Siddiq lah. Dan para syuhada orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti, tentunya dikumpulkan di dalam surga. Karena para nabi kan masuk surga, siddiqin, syuhada, orang ahli surga. Nah, jadi pedagang yang jujur itu
itu dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat, yaitu berkumpul bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Keterangan, berdagang adalah salah satu di antara usaha yang sangat baik. Bahkan ada riwayat mengatakan seabdal-abdal usaha yaitu berdagang. Tentunya dengan cara yang jujur lah. Karena ia pedagang atau gawian dagangannya itu akan memberi keuntungan yang baik dan pahala yang besar. Keuntungan yang wajar yang terhimpun sedikit demi sedikit akan memberi keuntungan yang banyak. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Qalilan fa qalilan fasara jabalan, yang dapat membawa kepada kekayaan yang halal. Ini selain dari pahala khidmat itu membantu yang diberikan kepada pembeli. Nah, jadi orang berdagang itu pada hakikatnya membantui orang di kampung. Contoh misalnya Bian membuka toko di kampung nih, membuka kios. Jadi orang tuan kada jauh lagi mencari tutukaran, kada salah langkah mata pura lagi. Artinya dengan adanya pian berdagang itu, pian membantui orang kampung supaya memudahkan orang kampung untuk membeli. Kada jauh lagi tolak ke situ kemari. Nah, dapat pahala. Cuman yang adab hati orang berdagang ini, kada inya tuh nang merasa berjasa kepada orang, tapi dia merasa orang nang membeli itu tenah berjasa kepada dirinya gitu. Contoh orang berdagang kan, lalu ada yang membeli, lalu dagangan ulun terjual, ulun dapat untung, dapat ujungan kan, maka hati ulun ini, ujar hati ulun, alhamdulillah berkat sidin menukari aku, lalu aku dapat untung, lalu jualanku payu. Jadi kan memandang berkat orang, bukan jasa seorang gitu. Nah, kemudian adab hati orang yang membeli pulang, jangan kotukari kalau coba kada kotukari, kada payu ikam, kada itu. Tapi dia tidak memandang jasanya membeli kada. Tapi alhamdulillah berkat sidin berjualan di kampung sini, nah alhamdulillah aku kada lagi tolak kemana-mana jauh mencari. Nah, memandang berkat orang jual dah. Jadi si pembeli memandang berkat orang yang menjuali juga ada, nah nyaman aku tukar. Orang yang berjual kayak itu juga memandang berkat orang yang membeli juga, sehingga aku dapat untung payu jualanku. Nah kayak itu adab hati lah, baik pedagang ataupun pembeli. Bagus kita kan. Lebih tinggi daripada khidmat yang diberikan, lebih banyak pahala yang akan didapatkan. Semakin banyak kita membantu, walaupun misalnya kita nih sebagai pedagang kadang merasa membantu orang kada. Cuman dalam agama itu kan khidmat, semakin banyak misalnya jualan kita kan, semakin banyak orang nyaman, kada jauh lagi mencari, semakin banyak dapat pahala. Lawan juga kan kita sebagai pedagang itu kan ada cara ilmunya lah. Maksud ilmu tuh
ilmu cara nang bepandil lawan pedagang nih, misalnya orang coba takon nih berapa harganya, ini berapa harganya, ini berapa. Jangan sarik, wah betakon terus aja, bukan kada. Nah itulah ujar pembeli itu adalah raja jar, maka dilayanilah. Artinya bila orang betakon jangan muyak, walaupun misalnya akhirnya orang kada jadi membeli, jangan sarik. Amun panyarikan orang kada kon lagi bertukar di situ. Jara orang bertukar di situ. Jadi dilayani dengan santun, dengan sopan, dengan baik, dengan lembut. Nah, supaya orang tertarik untuk membeli. Sehingga sampai ke taraf bisa bersama dalam kumpulan para ambiya itu nabi-nabi kena di akhirat, dan syuhada orang-orang mati syahid. Maka ini kemuncak dari pahala yang didapatkan dalam perdagangan itu. Pahala yang besar didapatkan daripada dia berdagang, yaitu nanti dia dikumpulkan nanti di akhirat dengan para nabi, para syuhada. Tentunya dengan cara yang jujur dan sesuai syariat Islam. Apa sesuai syariat Islam? Adabnya dulu, bila berdagang modalnya 100% halal gitu. Jangan ada modalnya itu bercampur yang syubhat, apalagi haram. Misalnya modalnya 1.100.000 rupiah haram. Nah ya tuh kada mau berberkat, kada mau halal gina anunya, ujungannya hasilnya. Jadi kalau modalnya halal, insya Allah hasilnya halal. Dan keberkahan itu datang daripada yang halal. Ada mau keberkahan itu datang daripada yang haram. Amun orang berdagang modalnya bercampur dengan haram, apalagi haram 100%, itu pasti sudah hasilnya itu haram. Dan di haram itu tidak ada keberkahan. Maulah orang bertanam tiwadak lalu tumbuh durian, tumbuh tiwadak juga, iyalah. Artinya bila kita bertanam bermodal yang haram juga hasilnya. Walaupun ujungannya banyak misalnya, tapi kada berberkah, haram tuh ngali ya sudah ya Allah. Nah jadi carilah modalnya modal yang halal ya Allah. Walaupun misalnya modalnya berhutangnya jangan lawan rentenir. Nah, kemudian lagi bila kita berusaha nang dijual itu pun benda nang halal dijual, jangan haram dijual. Contohnya benda-benda haram misalnya berjual sabu ya Allah, berjual babi, berjual daging anjing dan lain sebagainya. Nang dilarang dalam agama ataupun nang dilarang dalam hukum negara, jangan. Nang wajar-wajar aja. Nah, kemudian pulang adab kita berdagang, jangan sampai gara-gara kita berdagang lalu kewajiban ditinggalkan. Seperti misalnya sembahyang ditinggalkan gara-gara berdagang, atau menuntut ilmu ditinggalkan gara-gara berdagang. Nah itu jangan. Sekedar sembahyang tatunda aja jangan. Berarti lamun kita tuh berdagang, berusaha, lalu sembahyang kita tertunda, nah itu rugi sudah, rugi. Apalagi tertinggal lalu, tertinggal lalu sembahyang. Nah. Kemudian waktu berdagang jangan menipu, jangan berdusta, jangan culas dalam perdagangan. Artinya jujur. Jadi ada kisah Nabi ini sidin jalan melewati umat sidin.
sidin melalui pedagang ini pedagang makanan. Lalu sidin melihat di dagangan tapi mencurigakan. Datangi sidin, dimasukkan sidin ke dalam barang dagangan itu, tahu kan apakalah kurma kah, gandum kah, apakalah. Sekalinya pas di bawahnya basah, barang dagangannya tuh basah. Harusnya kan itu kering, yang dijual tuh basah. Lalu sidin takoni, wahai orang yang menjual makanan, ngapa nih ya basah nih ya Nabi? Wahai Rasulullah, basahnya karena banyu hujan. Wahai Rasulullah, basah karena banyu hujan. Ujar Rasulullah, ikam kan cakanya pang dianak di atas basahnya nih, nah dianak di atas, dilihatakan lawan pembeli supaya orang kada tertipu. Man ghasyana falaysa minna, ujar Nabi bersabda, siapa yang menipu kami atau menipu umatku, maka tidak termasuk daripada golongan kami. Artinya dalam hadis disebutkan, dipahami bahwasanya bila kita berjualan ada nang kada bagus, kita tampaikan, kita jelaskan, jangan kita tutup-tutupi sehingga orang membeli akhirnya tatuk karena rusak. Nah, jadi harus jujur. Kita padahkan barangnya yang ini kurang bagus, kita ini kada bagus, nah nukar kada. Nah, yang penting kita jujur. Nah, kemudian ada juga riwayat mengatakan, ujar Nabi, barang siapa menjual barang nang barang itu ada aibnya atau ada buruknya kah, tapi nya kadang menjelaskan kepada orang, jual-jual aja jangan memadakan, maka senantiasa dia dalam kemurkaan Allah dan senantiasa malaikat melaknat dia. Nah, itu ancaman bagi pedagang yang tidak jujur. Kemudian ada juga riwayat disebutkan, ujar Abu Hurairah, kami ini melalui suatu kampung Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat Nabi. Ada seorang manusia, dia membawa susu, entah susu kambing kah, susu sapi kah, hendak dijual. Lalu dilihati oleh Abu Hurairah, tiba-tiba susu itu mulai kayak bercampuron banyu, kan kada boleh kalah. Amun orang tuh berjual susu murni, bepadah susu murni, tapi kenyataannya bercampuran banyu, kada bepadah. Baik itu kada jujur ngarannya. Nah, lalu Abu Hurairah pun berkata kepada si pedagang itu, bagaimana ikam kena apabila ikam ditanya, disuruh pada hari kiamat bersihkan air yang pisahlah airnya pada susu, kaulah. Di dunia aja kita toh misalnya air susu dua ti air, kawalah kita memisah sudah. Alih-alih memisah, kalau minyak daripada air kawat terpisah. Tapi kalau susu lawan air itu kayaknya menyatu. Nah, di dunia aja sudah kada kau memisah, musia ikam di akhirat disuruh Tuhan memisah, pisah antara air dan susu itu. Kada kawa lah. Kada kawa artinya mau kada kawa jangan disiksa Tuhan. Nah, kemudian lagi ada kisah oleh Imam Ghazali yang mengisahkan dalam kitab Ihya. Ada kejadian seseorang nih berisi sapi perahan, ininya parah susu sapi itu. Kesan dijual. Lalu dicampurnya dengan air nih, contoh orang yang berdagang kada jujur, dicampurnya dengan air supaya banyak, kan kelihatannya susu itu supaya bujung banyak, kisahnya bujung banyak. Tapi amun orang menjual gatah bercampur banyu lah biasanya, bercampur banyu lah orang yang menjual gatah itu. Asal tahu aja lah tentang tukang beli itu. Artinya gatah ini ada campuran banyu, asal tahu aja, yang penting pada hakan. Mun menjual gatah murni tapi nyatanya bercampur banyu, kan kada jujur ya tah. Nah, jadi
Inya ini bisi sapi perahan di perahnya susunya, kemudian dicampurnya air, lalu dijualnya. Gawiannya itu pedagang kadu jujur nih supaya dapat untung banyak ya. Sekalinya Tuhan murka dibalas Tuhan di dunia tak bagus kayak itu pian daripada dibalas di akhirat. Mau dibalas di akhirat tapi neraka, lebih bagus dibalas Tuhan di dunia. Napa balasan Tuhan? Lalu terjadilah banjir bandang, banjir besar. Banjir bandang, banjir besar, sekalinya banjirnya tuh menghanyutkan sapinya tadi. Sapi itu hanyut oleh banjir tuh. Lalu larut bahasa kitanya, tenggelam sapi tadi. Lalu anak-anaknya bepandir, bahan bahja. Mungkin anaknya ini menasihatikan apakah atau menyesalkan bahjan itu air nang pian campur tuh nah ke susu inya ibaratnya tuh bersatu untuk atau menenggelamkan sapi-sapi. Nah, inya air nang dicampur ke susu tuh inya kan kada terima kalau pacangan digunakan untuk mencurangi orang. Air itu kada terima, maka inya bersatu lalu menenggelamkan sapi-sapi, akhirnya hilang aja sapi-sapinya, sapi perahan tadi akhirnya rugi. Nah, artinya lebih baik rugi dunia bang daripada rugi di akhirat. Menurut rugi di dunia kan sapi aja hilang, awak nih masih kau hidup, tapi kalau di akhirat dibalas Tuhan di akhirat masuk neraka. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah, termasuk yang mencurangi dalam menjual susu dibuati air tadi. Jadi di antara adabnya jangan berdusta, jangan culas. Kalau bersumpah jangan jual. Demi Allah nih bagus barangnya kawan kan, jangan jual. Demi mencari dunia kita kada terdesak benar juga toh, lalu kita membawa nama Allah. Biasanya orang kata juga sumpah tuh orang tanda pendusta. Jadi dikit bersumpah demi Allah itu inya mungkin takutan kalau orang kada mempercayai perkataannya, makanya inya kata juga bersumpah padahalnya berdusta, ngancap berdusta, lalu tandanya ya katuju bersumpah demi Allah bagus bana barang kada usah kayak itu orang nukar kadang-kadang kayak itu. Yang penting kita jujur. Nah kayak itu. Anak kunci untuk boleh itu dapatlah. Boleh itu bahasa Malaysia, bahasa kitanya dapat. Anak kunci untuk dapat atau boleh dapat sampai ke muncak perkhidmatan membantu perdagangan yang diberikan itu adalah jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Bila kita toh berdagang jujur amanah, maka itu dikatakan kita berkhidmat, membantu orang, membantu pembeli, berkhidmat kepada pembeli. Jujur dan amanah dalam perkataan. Misalnya ini barangnya baik kawan yang misalnya ada baik, kada baik ya kalau cacat. Dan kualitas barang yang dijual. Jujur dan amanah pada takaran dan timbangan. Jangan mendustai dalam takaran, timbangan atau ukuran. Ukuran itu biasa orang menjual kain kan pakai ukuran dah. Takaran itu pakai orang jual beras kan. Timbangan orang jual bawang. Tapi ada juga di daerah Jawa kan orang beras itu per kilo, kita kan Blitar. Jujur dan amanah dalam janji. Apa hubungannya dengan berdagang? Kalau misalnya berhutang,
Utang dulu lah aku bayar ya. Itu kan berjanji itu kita aku bayar ya berjanji dah. Jadi bujur-bujur dalam janji. Atau misalnya orang hendak nukar lawan kita duitnya bedulu dah. Kina aku mau mencarikan barangnya esok kina insyaallah aku jolongan ikam tapi duitnya diterima bedulu nah itu kan berjanji juga tah. Amanah juga dalam janji. Jujur dan amanah dalam hutang piutang. Dalam perdagangan ini kan ada juga hutang piutang kada kau bayar atau aku bayar separuh dulu ya. Nah, jujur ya tah bayari kena ya Allah. Jujur dan amanah dalam segala jenis hitung-hitungan. Misalnya apalagi jualan yang sedikit aja yang kadang-kadang sawat nang 50.000 biasanya kan tukang jual tuh biasanya ini mungkin ada tapi lihai barikin tuh lalu pakai kalkulator mun kita kan amun hitungan apa tukaran yang sedikit gitu aja kan sampai 50.000 kita mending kayak percaya aja lah kada juga kita melihat nang kalkulatornya berapa jumlah ini aja dalam hati kita ada banyak jawaban tukarannya nih soalnya ininya jujur aja. Nah, jadi kita nih jadi pembeli nih. Nah, maka yang si penjual itu walaupun orang kada melihat hasil kalkulatornya harus jujur juga. Jarang bang ini malah aja. Nah, jadi lihat kan. Nah, hasilnya ya jarang bang itu. Apalagi tukarannya sedikit. Jadi walaupun kada dilihatkan ke pembeli, maka menghitungnya harus jujur juga. Walaupun pembeli kada melihat tapi malaikatnya melihat tiga malaikat yang tukang catat ya Allah Ta'ala melihat. Jujur dan amanah pada menunaikan hak-hak pekerja. Misalnya orang tuh diisi toko gonol banyak karyawannya, pas sudah sampai gajinya sebulan berikan haknya. Perjanjiannya misalnya sebulan bergaji ya Allah. Amun tertunda sehari aja misalnya padahal ingat aja nih pusing aja tuh zalim sudah kepada pekerjanya kepada karyawannya. Jujur dan amanah pada menunaikan hak-hak Allah. Nah, apa maksudnya? Pada perdagangan seperti membayar zakat. Nah, misalnya orang nih berdagang ya kalau lalu misalnya sampai nisabnya sampai haulnya ada nang labihan ya kalau nang wajib zakat dibayari dibayari zakat ditunaikan zakat itu kan menunaikan hak-hak Allah Ta'ala julung ke fakir miskin dan lain-lainnya maka apabila dan lain-lainnya maksudnya kayak ini misalnya kan orang tuh dengan sebab berdagang mungkin duitnya banyak, ujungnya banyak. Walaupun kada sampai sehaul, belum lagi sampai setahun, artinya belum wajib zakat. Tapi ada misalnya orang fakir miskin di higa rumah tetangga. Nah, bari juga bersedekah sunat. Bahkan orang fakir miskin, apalagi nya kelaparan wajib dibantu ya Allah. Menunaikan hak kita pada harta perdagangan. Maka apabila segala ini bisa berlaku dalam perdagangan, maka pedagang itu akan diberikan ganjaran yang sangat mulia. Napa? Ujungan yang banyakkah? Duit banyakkah? Ada. Ganjaran yang sangat mulia di akhirat maksudnya yaitu bersama-sama dengan para anbiya, nabi-nabi dan syuhada, orang-orang mati syahid pada hari kiamat nanti. Jadi orang berdagang itu bukan cuma mencari keuntungan di dunia, tapi mencari keuntungan di negeri akhirat. Apalagi berdagangnya misalnya ya kalau niatnya gesan menafkahi anak bini, tulak berdagang tuh seperti berjihad fi sabilillah. Kita gen bejal misalnya ulun contohakan misalnya siap Ian misalnya Allah berjualan Ian berjualan baras misalnya Ian nah tukar misalnya paman baki misalnya nah Ian yang ini tahu kah kada tahu kah
pada beras tuh ada nang buruk misalnya, ada nang tahu kah, ada tahu kah? Siapa yang paman baki ini nokal beras wan ian nih. Paman baki yang nokar barasan ian. Paman baki kada tahu juga pada beras itu buruk. Ulun berjalan di situ biasa berjalan melihat transaksi ini. Ulun tahu pada itu barasnya buruk. Bila ulun berdiam, ulun berdosa. Ulun wajib menyampaikan bahwasanya itu ada barang cacat ya nih. Harus disampaikan. Ulun misalnya siapa kan yang menyaksikan di situ, walaupun ia tidak termasuk dua orang yang menjual beli itu melihat itu nah makanya Nabi tadi kan sini berjalan-jalan melihat ada masukkan sini tangan basah. Apa ini jadi basah? Cuma basahnya ada ke atas supaya orang melihat. Nah, jadi jangan beranai kita kalau misalnya wah aku udah terlibat situ aja. Timbul kena aku ditimpas ian misalnya nah, kita harus menyampaikan dah, harus jujur. Harus jujur. Sama juga kiasnya lah kayak ini. Kiasnya kayak ini. Kita tuh tahu orang tuh kan bersalah, kita tutup mulut, kita berdosa. Misalnya orang dipitnah maling misalnya, padahal lainnya malingnya ada orang lain, cuman kita ini kan akun terlibat kisahnya, lalu tutup mulut ke akun, kita berani itu berdosa. Kita kan menolong orang-orang terzalimi, kita kan menolong itu disiksa. Jadi harus jujur. Amun kita beranai kita kada jujur karenanya. Amun kita beranai orang celaka, artinya kena fitnahnya. Nah gitu. Jadi kita sampaikan juga sebujurnya, walaupun kita misalnya lalu aja di situ, tapi kita tahu nang sebujurnya, maka kita sampaikan artinya inya lain nang mencuntan orang lain. Nah, itu sama juga kita melihat nang perdagangan, dimana ada yang bina mencurigakan kita sampaikan. Gitu. Kemudian hadis yang berikutnya terus hadis ke-37. Berkurang lebih dalam jual beli. Kurang lebih ini maksudnya lah ibaratnya tuh baik itu nang menjuali atau menukari. Amun menukari itu jangan terlalu benar menawar sampai bertengah jam bawa rasa menawar. Mun orang sudah harganya pas sakakali gini menawar. Kada usah nang benar. Nah, amunnya nang penjualnya Bang Jar, kok orang lebih itu kayak apa? Iya ibaratnya tuh amun orang tuh menawar misalnya misalnya kurang sedikit aja, lalu kadang pun menjual. Ada aja ujungan misalnya apa menukar misalnya sini 1 juta, menukar 1 juta, lalu misalnya menjual misalnya 1.100.000, kan berujung lot banyak 100. Tapi orang menawar biarlah 1.090.500 misalnya orang, kadang pun baru menjual pokoknya 1.100.000 bang, bakal rasan tuh ada kurang lebih juga karena ya kurang lebih tuh ya mah sedikit itu kurangnya ujung jual masih bujung ya lagi. Nah kayak itu maksudnya menang itu masuk akhlak mulia dah. Lawan juga kita menjuali orang itu bukan sekadar mencari ujungan tadi, coba memudahkan orang berkhidmat kalau tadi berkhidmat. Ada aja lagi ujungnya kada rugi tah. Makanya kan orang yang bagus dalam berdagang tuh bila menimbang gula atau 1 kilo, ya lah. Misalnya ini gula ditimbangan sama, dibuati sedikit kelak supaya ada panasnya. Nah, lalu tak sedikit dah memanisnya. Nah kayak itu akhlak tah, akhlak mulia tah. Nah kayak ini pas saja bang, ada curang bang, ya lah sama timbangannya.
Nah ini kan boleh. Ya lah ini batu dacik, ini barangnya ini mah ada boleh kayak ini nah. Ya lah. Nang bagusnya tuh ya adalah sedikit bahasa tengah onnya pemanisnya amun orang menjual iwak tuh sudah sama nah jangan memberi sekongnya. Nah bagus gitu. Itu tuh kurang lebih dalam menjual kayak tah. Amun orang Cina ya 100 rupiah aja di malarnya. Ujar orang Cina ada Islam juga. Yang ada ngerti pahala, yang ada ngerti bersedekahnya orang berdagang nih di situ biar dalam dagangan tuh bisa bersedekah. Iya dengan cara tadi atau pas saja nah anunya nang harga orang lain tuh seberatan misalnya ini 10.000 ya 10.500 sekian ya atau 9.000 sekian ya. Nah itu kan sedekah lah secara tidak langsung bersedekahnya. Atau misalnya ada pakai gin, nah, amun gin tuh kayaknya mau kayak memadahkan ke orang, aku ini sedekah nah, aku mau ngurangi nah, biasanya gitu bang, 10.000 gin ya lah, pakai gin, artinya aku ini mau ngurangi, nah, amun kawat tuh ada pakai gin, kada pakai gin, ya lah, misalnya mau menjuali orang dah, misalnya atau harga pasaran 10.000. Cuman kita hendak berbuat kepada orang ini mungkin orang miskin, orang fakir, orang datang ke tempat kita, makanya bersanggup duit 9.000-an ya. Lalunya menjual 9.000 dalam hati kita nih, mungkin duitnya saya itu ya. Sudah ya. Oke, kita baru jolong barangnya, tukarlah jual lah ya. Berapa aja kita ada duit 9.000 aja, ya bisa. Jadi ya kita. Nah, apalagi misalnya yang berdusta, kenapa berdusta? Yang banyak ini berdusta ini. Pasaran dolah harganya 10.000 barang kita. Kita nukarawan nya 10.000 juga sama juga cuman 10.000 gin dia pakai gin pulang. Kurang amun harga pasaran tuh ada pakai gin itu kan seakan-akan mengurangi harganya. Hati-hati juga nih ta. Muni gaya bepadah artinya mengurangi padahal mau kada mengurangi kenapa pakai gin 10.000 gin jar ada sama aja harganya lawan orang lain. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qahtada rawahul Bukhari. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu Jabir bin Abdullah Al-Ansari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang berkurang lebih apabila menjual, berkurang lebih apabila membeli, berkurang lebih apabila menagih hutang. Rasulullah aja mendoakan orang yang berdagang macam itu. Ibaratnya menawar tuh ya sekali ya sudah ya kalau tukar ya lagi. Apalagi pianlah nang bajualan ini misalnya orangnya ni tuha nang sidin membawa di atas kepala biasanya nang bajalan aja 2 kilo 4 kilo nang dijual kangkung misalnya saya ikat 2 ikat harganya kan 500 rupiah ya saya ikat mun kawa gitu mun kita ada banyak duit bisnis miliaran supan pian bertawar mun kawa lebihina duit berapa nih saya ikat janin 500 rupiah jar julungi 50.000 nah nukar 5 ikat ya itu nang bagus. Ini kasihan Zidin sudah tua membawanya jauh berjujung sakanya ditawar pulang ditawarnya bilang behemat benar menawar itu naranya kada kurang lebih dalam membeli. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Keterangan bertolak unsur atau berkurang lebih dalam jual beli
dan hutang piutang adalah sangat baik sekali dalam dunia perdagangan. Misalnya ada tawar-menawar dalam harga, ada potongan tertentu, ada bonus tertentu. Di segi pembayaran pula boleh bertangguh beberapa waktu tertentu. Iyalah, itu contoh kurang lebih dalam berjual beli. Misalnya menawar harga kan jangan terlalu benar, sekali dua kali gin orang kada hakun tuh kada Nah, kemudian potongan tertentu tadi misalnya sudah kau potongakan situ jar. Misalnya orang tuh hendak berujung tadi 100.000 ya kalah, lalu dipotongnya misalnya 90.000 jar. Dipotongnya kan 10.000 tah. Nah, artinya kurang lebih tah kada dipotong lalu tuh ada bonus tertentu tuh ya nang ditambahinya sedikit tadi, uang menjual gula tadi ditambahinya sedikit supaya pemanasnya. Nah itu berkurang lebih juga dalam jual beli. Di segi pembayaran pula boleh bertangguh beberapa waktu tertentu. Aku kada kau membayar lagi nah duitku nak kada cukup nah kada apa-apa jangan aku kurang lebih juga akhlak mulia juga. Tentunya nang ibaratnya orang nang kita tahu juga sakampung juga ya kalau kada apa-apa ya kita bawa aja dulu. Nah itu berkurang lebih tah. Dan kita pun sebagai pembeli lamun diberi keringanan kayak itu jangan juga kita mendustai lalu membawa lari misalnya, nah jangan juga. Jadi di sini baik pedagang atau pembeli dituntut untuk bersikap jujur dan berakhlak mulia. Kalau si penjual rasa dirugikan, harga boleh dibincang semula ya lah. Ujar penjual amun pian menawar talalu gancang bandar anu kada bujung jo ulun malah ulun rugi. Nah jadi kawa dibincang ya dipandirakan kawa kayak itu nah. Begitu pula kalau si pembeli rasa ditipu, misalnya lorong bener harganya, merasa asa ditipu, harga boleh dikaji semula. Ayo, kada apa bernegosiasi ulang. Nah, dan seterusnya. Namun kada hakun, cari dagangan yang lain ulang, banyak aja orang penjualan, ya Allah. Nah, jadi ada sikap keterbukaan di antara semua pihak yang terlibat dalam urusan perdagangan itu secara kejujuran, transparan nih, jangan kayak menutup-nutupi atau terkesan kada jujur. Nah, bahaya kena timbul kena udah menyesal dia nukar di situ. Nah, ya. Maka dasar ini sangat diridhoi oleh Allah Ta'ala dan akan membawa berkat dalam perdagangan. Mun kita berdagang jujur, selain kita dapat ridha Allah Ta'ala, membawa berkat. Nah, apa berkatnya? Bila kita telah berdagang jujur, bagus pulang dalam melayani, orang kada jarak ke situ. Itu yang membuat kita berterusan ditukari orang terus. Tapi kalau orang tuh kada jujur, misalnya berdagang kada jujur, misalnya contoh bejual gula 1 kilo misalnya. Nang menukar nih kebetulan ada dacing di rumah bisa ditimbangnya. Bisa ditimbangnya sekalinya kurang. Jarak bertukar di situ biarlah berjarak. Nyem pasti mencari kalayannya sudah. Kenapa jar aku bertukar di situ sekali ku timbangi kurang. Itu kan membuat rugi si pedagang. Maksudnya ruginya karena orang ada nukar lagi di situ. Mungkin sekali itu aja nya dapat untung. Untung pada zahirnya, cuman kada berkat. Tapi nang manukar ini sebabar ke kawanannya, jangan lagi nukar di situ. Kenapa? Aku nukar di situ kuranginya. Nah, kada payu lagi ya. Nah, orang-orang nang kada jujur itu paling sekali gitu ya ditukari orang kena orang jarak mah manukari. Nah,
Lawan juga duitnya kada halal ya Allah, duitnya kada halal menipu orang. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita termasuk orang yang jujur dalam di segi hal apapun, termasuk dalam perdagangan atau bertukar atau bertukar. Ini bisa kayak inilah orang tuh maangsol labihan. Nah kita dituntut untuk jujur. Kita nukar misalnya ini sekian misalnya. Nah angsulannya mungkin 10.000 aja, soalnya orang mangsul 15.000. Di situ kita dituntut untuk jujur mengembalikan itu 5.000 ke siapa, ke penjual itu. Kayak itu juga orang misalnya nang penjual nih, seharusnya mangsul 10.000, sekalinya tak angsol kada ingat karena kebanyakan becawis lalu tak angsol kada sing aja 5.000 aja. Maka kita aku mangsul 5.000 aja nah, padahal 10.000. Nah di situ juga dituntut untuk mengembalikan itu duit kepada si pembeli. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.